tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Ya, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita mau bahas tentang perjanjian secara umum. Kemarin kita bahas perjanjian perkawinan ya, Ci? Betul. Iya. Sekarang kita mundur, kita ke perjanjian. Ya. Apa sih perjanjian itu? Nanti nggak paham lagi, maksudnya udah perjanjian perkawinan, perjanjian itu sendiri apa sih, ya nggak sih? Ya. Baik, para tetangga, kita mulai yuk pembahasan kali ini. Kita mulai dengan pengertian perjanjian. Tentunya pengertian perjanjian kita ambil dari dasar hukumnya dari Kitab Undang Hukum Perdata. Dek Fitri, gimana? Kita membahas tentang pengertian perjanjian ya, Ci ya. Silakan. Pengertian gimana? Boleh. Jadi gini tetangga nih, kalau misalkan untuk pengertian perjanjian sendiri, perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum, orang atau badan hukum mengenai suatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUH Perdata. Cek ya di Google. Dicek ya. Subjek hukum tadi kakak ngomongin subjek hukum. Subjek hukum tadi orang dan badan hukum. Betul. Oke. Iya. Terus sebelum di video sebelumnya yang terkait dengan perjanjian kawin sempat kita sebut juga ya syarat sahnya suatu perjanjian. Mungkin Happy bisa share ke kita nih. Iya, masih ingat nggak tetangga? Coba dicek di video Di yang video yang sebelumnya sebelumnya ya. Jadi kalau kita mau bikin suatu perjanjian, itu ada syarat sah yang harus dipenuhi. Kalau syarat sah ini nanti nggak terpenuhi, berarti nanti perjanjian itu akan punya akibat hukum. Apa itu syarat sahnya? Yang pertama, kalau kita mau bikin suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan dari para pihak, nggak boleh di bawah tekanan, yang benar-benar secara sukarela dia mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian itu. Terus kemudian cakap itu nanti kita bahas satu-satu ya. Cakap, terus suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Nah, itu diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gitu. Tadi Happy bilang bahwa kesepakatan dari kedua belah pihak. Terus berarti kalau seseorang itu membuat suatu perjanjian seandainya dia di bawah tekanan, tentunya ada konsekuensinya ya? Iya, ada konsekuensinya nanti, Ci. Nanti konsekuensi itu misalnya tidak terpenuhi syaratnya dari kesepakatan, apa ya Happy akibatnya ya? Nah, jadi dari keempat syarat sah perjanjian itu, Ci, itu kita bisa bagi dua unsur gitu. Jadi unsur yang unsur subjektif dan objektif. Subjektif itu namanya subjek ya. Jadi yang tadi itu sepakat dan cakap itu subjek, orang yang melakukan perbuatannya sama atau badan iya gitu. Kemudian syarat objektif. Nah, objektif ini kan bendanya ya, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Nah, ketika syarat subjektif ini tadi tidak terpenuhi, akibat dari perjanjian itu adalah dapat dibatalkan. Nanti kita bahas lagi. Terus kalau misalnya si syarat objeknya ini tidak terpenuhi, berarti itu konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Dek, boleh nggak? Kan aku masih agak kurang gambaran nih. Boleh coba jelasin ke tetangga satu-satu kali ya. Iya, untuk contoh yang syarat subjektif dan objektif itu gimana sih gitu yang bisa membatalkan perjanjian-perjanjian. Kayaknya kita bahas satu-satu dari yang kesepakatan dulu ya, kali ya. Ada empat tadi. syarat itu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bahwa kesepakatan itu tentunya kedua belah pihak itu harus sepakat, setuju, si A setuju, si B setuju, maka terjadilah kesepakatan. Itulah yang dimaksud dengan bahwa syarat yang pertama tentang kesepakatan. Artinya apa? Bahwa si A tidak terpaksa, si B juga tidak terpaksa, begitu. Iya. Dan artinya ini nggak ada penipuan juga. Iya, kayak gitu. ada penipuan juga. Nah,
Kemudian yang syarat kedua nih, tadi kan disebutkan oleh DEPI ya, bahwa yang kedua adalah kecakapan dari subjek dari yang membuat perjanjian. Nah, kecakapan ini terkait dengan Usia dan pengampuan. Usia dewasa macam-macam ya. Iya. Ya. Apa aja Kak? Banyak ya Kak ya usia Banyak. dewasa ya. Kalau misalkan di dalam undang-undang hukum pidana untuk usia dewasa itu yang belum dewasa, mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Nah, jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa gitu. Di dalam undang-undang perkawinan pun yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto 16 Tahun 2019 untuk perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun gitu. Iya. Untuk Undang-Undang Jabatan notaris. Beda lagi ya. Iya, paling 18 sedikit tahun. itu iya 18 tahun ya, Dek ya. 18 tahun. Atau telah menikah gitu. Undang-undang tenaga kerja Terus juga beda ya, Dek. Ada banyak ternyata ya. Banyak beda-beda. undang-undang Makanya ketenaga kerjaan tuh 18 tahun kayak gitu. Saat ini Jadi masih keseragamannya masih belum beda-beda. ada kayak gitu. Usia yang dianut itu ya tergantung sama kita keperluannya apa. Kalau kita keperluannya untuk menghadap notaris berarti 18 tahun kayak gitu. Keperluan untuk nikah beda lagi. Beda lagi 19 Iya. tahun kayak gitu. Oke, terus Di bawah pengampuan. pengampuan apa sih, Dek? Di bawah pengampuan kan berarti dia tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum sebagai subjek hukum kayak gitu. Jadi di bawah pengampuan ini ada macam-macam sih. Contohnya tuh kayak yang orang gila, terus hilang ingatan, terus kayak apa sih pemabuk, pemboros, penjudi yang bener-bener udah nggak bisa ditolong gitu ya. Pemabuk yang bener-bener teler banget dan Kalau- kayak kecanduan gitu. Oh, kalau yang pilot gitu termasuk ke pengampuan juga nggak sih? Iya, karena kalau misalnya orang pilot kan nggak bisa mengurus hartanya sendiri ya, harus diwakili oleh kurator, ya Oh Ci, ya. gitu. Jadi intinya dia tidak cakap dan dianggap tidak mampu untuk melakukan suatu Perbuatan hukum, kayak gitu. Makanya disebut dengan pengampuan. Pengampuan diampu gitu loh, jadi nggak sendiri, dikuasakan, diwakilkan, kayak gitu, diwalikan, apalagi ngomongnya. Terus ini wanita, kalau dulu wanita bersuami, tapi dengan adanya undang-undang perkawinan dibilang bahwa suami dan istri itu punya hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali kalau misalnya kayak yang kemarin kita bahas, mau melakukan perbuatan hukum misalnya menjual harta bersama. Jadi harus saling memberikan persetujuan kayak gitu. Terus dia, aku kan pernah baca-baca juga tuh di surat edaran Mahkamah Agung ya, yang nomor 3 tahun 1963, yang tanggal 5 September itu loh, yang 1963. Itu Iya. kan juga ada ya, seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa adanya bantuan atau izin suaminya. Iya. Gitu. Kayak Dan gitu. pasal 79 Undang-Undang Perkawinan itu ya yang tadi yang udah tadi dijelasin iya, ya. yang tadi Oh, itu. Oke, Gitu. oke. Jadi terus ada lagi tuh kalau misalnya kita PT. Oh, iya. Tadi kan badan hukum kan subjek hukum kan? Ya. Nah, ketika PT mau melakukan perbuatan hukum, maka dilakukan oleh direktur, direksi. Jadi kalau misalnya aku sebagai manajer, aku melakukan perbuatan hukum ya harus ada surat kuasanya, kayak gitu. Karena kita dianggap tidak cakap, kayak gitu. Lanjut. Satu hal tertentu. Ya, yang ketiga nih. Tiga. Yang ketiga itu terkait dengan suatu hal tertentu. Tentunya suatu perjanjian ada hal yang diperjanjikan. Nggak mungkin dong bikin perjanjian yang diperjanjikan nggak ada. Cuma, Harus ada objeknya gitu ya. Iya, cuma janji aja gitu. Pasti ada sesuatu yang diperjanjikan. Jadi kalau kita mau bikin perjanjian sih, objeknya itu ya harus apa yang menjadi hak kita. Jadi contohnya, aku mau jual beli tanah, tanahnya orang tak jual. Oh, gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Ada hal yang diperjanjikan lah. Ada hal yang diperjanjikan, terus itu termasuk ke dalam hak kita gitu. Kita Itu bagian dari hak kita. gitu. Hak dan kewajiban ya. Iya, dan kewajiban Satu kita. sisi kewajiban, satu sisi juga hak gitu. Itu
itu kalau nggak salah itu juga diatur ya di dalam KUH Perdata ya. Iya, itu Pasal ada di KUH Perdata tuh 333 ya. ya 1333 sama 1332. Coba dicek lagi Ya, ya. cek ya tetangga ya. Oke, kita lanjut ya. Yang Keempat terakhir, ya, terakhir ya. syarat Sebab. objektif nih, Sebab yang halal ya. suatu Apa sebab sih yang halal? halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Ya. Hal Ya. ini diatur di dalam pasal 1337 KUH Perdata. Gitu. Contohnya misalnya dalam perjanjian yang diperjanjikan adalah hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Misalnya saya sama Dek Evita membuat suatu perjanjian terkait dengan perdagangan orang. Manusia, itu kan Ya. melanggar undang-undang. Ya kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Terus misalnya perdagangan tentang barang-barang terlarang. Itu juga nggak boleh. Atau misalkan tentang organisasi yang dilarang oleh pemerintah gitu, kayak teroris, organisasi teroris kan itu nggak boleh juga gitu. Terus ini ngomongin tentang melanggar apa sih, nggak boleh nggak boleh bertentangan dengan undang-undang tuh ini juga Ci, masalah bahasa yang digunakan. Oh iya, betul. Jadi kita tuh Gimana tuh, punya undang-undang bahasa. Jadi di dalam undang-undang tersebut tuh bilang bahwa suatu perjanjian yang melibatkan salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia, itu kita harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu. Silakan dicek tetangga. di Cek dulu ya undang-undang undang-undang bahasa. tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Itu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Berarti bahasa Indonesia itu wajib digunakan Dalam dalam nota sebuah kesepahaman ya. Perjanjian, nota Oke. kesepahaman kayak gitu. Begitu tetangga. Terus kita lanjut ya. Boleh Lanjut ya. Kan syarat sah suatu perjanjian kita sudah bahas. Sekarang lanjut kita. Ini pertanyaan, ada satu pertanyaan yang sering banget dipertanyakan baik dari teman, tetangga ataupun kerabat, keluarga sih kadang juga bertanya juga gitu loh. Iya. Ini loh, kadang kan kita lihat suatu perjanjian itu ada tempelan kertas kecil yang tulisannya 6.000 perak, tapi tahun depan 10.000 ya. Oh, Materai. Materai. Sebenarnya itu buat apa sih? Iya, kita kan tadi udah bilang nih syarat sah perjanjian tuh ada 4. Di situ kan nggak ada harus ada materai kan? Iya. Kenapa sih perjanjian harus sama materai sih gitu loh? Kayak gitu. Kenapa nggak Sebenarnya 6.000 lagi. sebenarnya gini Ci, kalau untuk materai sendiri di sini diperlukan jika suatu perjanjian itu dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian gitu mengenai perbuatan, kenyataan, keadaan yang bersifat perdata. Kayak gitu sih. Jadi lebih Kayak alat bukti ya? Alat dong. bukti di pengadilan ya? Betul, seperti itu sih Oke. kalau Tapi untuk itu materai. berarti artinya bahwa perjanjian yang tanpa materai pun itu Sah. dong ya? Iya. Ya. Sepanjang tidak digunakan untuk pembuktian. Walaupun digunakan untuk pembuktian pun itu Bisa masih di materai kemudian. Iya. Sebenarnya Di mana? Bisa dimaterai kemudian oleh pejabat pos. Itu aturannya bisa nanti dicek ya di PMK nomor 70 tahun 2014. Iya. Kayak gitu tentang tata cara pematerian kemudian. Ya, jadi para tetangga kalau misalnya ketemu perjanjian yang kok nggak ada materainya, aduh gimana, jangan panik dulu. Ini sah apa enggak, jangan panik, itu tetap sah. betul. Iya. Materai itu hanya untuk pembuktian ya tetangga. Iya, dan itu masih bisa disusulkan kok. Gitu. Iya, terus kalau itu Ci, Apa tuh? kita kalau misalnya ke notaris itu kan ada yang tanda tangan. Terus habis tanda tangan kita cap jari ya. Oh iya benar. Itu gimana sih? Cap sidik jari. Cap sidik jari itu. Emang perjanjian tuh tanda tangan tuh apa sih, Ci, sebenarnya? Konsepnya tuh. Oh, itu. Nah, tanda tangan itu sebenarnya suatu tanda bahwa kita Ciri itu- khas ya. Iya, suatu tanda bahwa kita itu menyatakan aku sepakat loh, aku setuju dengan isi dari perjanjian itu yang dituangkan
yang dibuktikan dengan menandatanganin tujuan tanda tangan. Kenapa si pembuat perjanjian itu harus tanda tangan di perjanjian tersebut? Sebenarnya ada 3 tujuan nih. Yang pertama itu supaya bukti bahwa yang menandatangani perjanjian itu mempunyai hubungan Dengan dokumennya. iya dengan dokumennya. Ya nggak mungkin dong. Oh ya, Kamu ini tanda tanda tangannya Happy nih. Iya betul. Oh, ini berarti dokumennya punya si Happy, kayak gitu nggak ya. mungkin Yohana yang bikin perjanjian yang tanda tangannya Sepa, itu nggak ada oke. hubungannya. Jadi, yang harus tanda tangan yang bikin perjanjian itu Yohana, ya Yohana yang tanda tangan. Oke, ya. Terus Terus kedua nih. Nah, kalau yang kedua itu sebagai seremoni gitu. Apa sih seremoni itu ya kan? Iya, parah. Seremoni itu kan penandatanganan suatu dokumen berakibat bahwa di penandatanganan itu tahu dan mengerti bahwa ia melakukan perbuatan hukum gitu. Jadi bukan yang sebagai namanya tanda bahwa aku udah paham nih Iya. sama isi perjanjiannya gitu ya. Betul, iya. Oke. Mengerti, makanya ditandatangani gitu. Oke. Terus yang ketiga itu sebagai persetujuan, ada hubungan hukumnya si penandatangan dengan dokumen. Terus Kak Fitri bilang menyatakan bahwa mengerti. Nah sekarang yang terakhir itu sebagai bukti persetujuan atau otorisasi terhadap tulisan tersebut yang ditandatangani kayak gitu. Oke. Terus nih bagi orang yang buta huruf, nah itu gimana sih? Jadi kalau misalnya seseorang, tadi kan tanda tangan tuh sebagai ciri ya, Iya. sebagai ciri sebenarnya untuk menuliskan nama di suatu dokumen kayak gitu. Kalau maaf ada kayak tunanetra atau Iya. apa ya gitu, itu nggak bisa membubuhkan tanda tangan dikarenakan keterbatasannya tersebut, itu bisa pakai cap jempol. Tapi ada syaratnya, kalau kita pakai cap jempol itu harus dilegalisasi oleh notaris. Kayak gitu. Berarti nggak asal-asalan cap jempol aja Iya. gitu Iya, ya? soalnya Jempolnya takut ditipu dong. Oke. Iya. Jempolnya A, yang punya jempolnya B. Iya betul ya. Berarti Iya. harus memang ini sama notaris ya. Dilegalisasi sama ya. notaris. Benar-benar Oh. dia cap jempolnya di depan notaris. Oke. Oh ya Dek, tadi kan Dek Happy menyampaikan bahwa ada konsekuensinya nih dari syarat sahnya suatu perjanjian, syarat subjektif maupun syarat objektif yang tidak terpenuhi gitu Ya. loh. Apa Batal bedanya demi tuh? hukum. Iya, benar demi hukum. Satu batal demi hukum, Dan satu dapat dibatalkan. Apa sih bedanya kayak gitu Iya. kan? Coba deh. Jadi sebenarnya sih dua-duanya itu tadi nggak serta merta batal gitu loh. Kalau dapat dibatalkan kan kita udah jelas ya, dapat dibatalkan asalkan kita meminta ke pengadilan, gitu kan? Tapi ada satu lagi tadi batal demi hukum. Iya. Batal demi hukum tuh nggak serta merta dia batal gitu. Jadi kalau misalnya dia transaksi barang misalnya human trafficking, perjanjian human trafficking gitu ya, serta merta batal demi hukum nggak bisa. Tetap harus pembatalannya dimohonkan melalui pengadilan kayak gitu sih. Jadi dia berarti perbedaan yang inti dari perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum itu apa ya Dek ya? Intinya ya kalau misalnya perjanjian itu batal demi hukum, ya dianggap perjanjian Batal itu demi nggak hukum ya? nggak pernah ada karena batal demi hukum. Berarti benar-benar Nggak dianggap pernah ada. tidak pernah ada. Oke. Kalau dapat Kalau dibatalkan dapat dibatalkan dia pernah ada. perjanjian itu nggak pernah ada. Perjanjian Pernah itu lahir ya. pernah lahir, perjanjian itu diakui kayak gitu loh. Akan tetapi karena syarat subjektifnya nggak terpenuhi, Makanya dapat dibatalkan. dibatalkan Oh, gitu. Oke tetangga, kayaknya ulasan kali ini terkait dengan perjanjian Udah cukup ya. Nanti mungkin ada boleh yang ditanya ya. Kalau ini komen di bawah ya. Misalkan Iya. ada pertanyaan yang kayaknya terngiang nih mau nanya misalkan tentang perjanjian atau apa, boleh nih komen gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa jawab ya kita jawab gitu. kalau nggak bisa narasumber. Betul. Oke deh tetangga, kayaknya udah ya. Iya, Mohon ya. pamit. Mohon pamit. Sam- Makasih loh udah ditonton videonya. Jangan lupa dong. Oh iya, subscribe, Like, and comment. Oke. Dadah. Dadah.